Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Manjada wajada. Barang siapa yang berniat baik mulai hijrah hati, hijrah fisik, tentunya sesuai dengan tujuan dan kemampuan masing-masing ya. Di sini aku berkiprah di bidang Humanity Voice Palestine. Jika ada yang bertanya atau yang berbisik macam-macam, aku tipe orang yang fokus ya, karena Allah yang mengetahui semua niat baik aku. Di sini salam Jumat berkah. Hari Jumat adalah hari yang bersejarah, hari istimewa. Makanya aku berdoa, aku mau umroh berangkat hari Jumat. Kesampaian, aku berangkat waktu tahun 2018 melalui Santapi Travel, pesawat Etihad. 2018 itu aku sampai di Madinah hari Jumat, langsung sholat Jumat. Dan pulang pun hari Jumat juga. Di sini ada, sampai aku berdoa dalam hati kali ya terbesit, kalau aku meninggal, aku akan meninggal hari Jumat juga. Aku mintanya meninggal hari Jumat. Dan aku ingin meninggal karena beliau ini almarhum kakakku meninggalnya hari Jumat. Tuh, Aliga CS, Adiki Abah Muhammad Asidik, beliau adalah sahabat terbaik dari almarhum kakakku ya, yang bekerja di Jakarta di Pertamina. Beliau adalah, aku akan beritahu ya, sahabat kalian sudah menunggu kalian di surga. Kenapa aku bilang seperti itu? Bila beliau sosok kesayangan keluarga dari apaku, keluarga dari mamaku, dan kesayangan Nabi Muhammad, jangan salah ya. Jadi di sini beliau itu tipe anak yang menjadi reminder bagi mama dan apaku, pemersatu keluarga, bahkan disayangi oleh sahabat seangkatan di Akper Bakti Tuna Susada ya. Sampai meninggalnya pun luar biasa ya. Hari Jumat yang aku lihat, aku hanya bisa ngelihat rambutnya mengkilat luar biasa. Sedih sekali ya. Tapi di situ anehnya, aku ingin meninggal hari Jumat juga kayak kakakku. Coba jangan bicara seperti itu dong, nanti anak-anakku nangis. Jadi intinya apa ya? Tapi qadarullah ya, di sini tuh apa-apa hari Jumat benar-benar istimewa hari Jumat itu bagi aku. Sehingga apa yang sekarang ku lakukan, ini hari Jumat ya. Kalau kata suami aku, abah apa bu? Jangan keluar, jangan kemana-mana. Kemarin si abah sempat begini, si abah ngomong begini, suruh salat dulu mamanya, maghrib jangan keluar. Si abah mengkhawatirkan aku. Anak-anak bilang begitu. Kata aku, oh ini hari Jumat ya, habis maghrib. Si abah mengkhawatirkan aku. Ini dari Makkah yang dititipkan sama si abah. Berarti ada hadiah istimewa dari aku. Dari aku. Hadiah istimewa dari aku. Dari aku. Ya. Jadi aku sebenarnya menginginkan Quran asli dari Mekah, kalau nggak dari Madinah. Tapi uang suamiku. Cuman permasalahannya si abah itu terlalu banyak budget kali ya, mengeluarkan uang untuk ini untuk itu. Akhirnya ada yang bawain katanya berbentuk sedekah Quran. Padahal aku menginginkan uang dari uang saku, maksudnya yang buat beli Al-Quran ini uang saku dari suamiku, soulmateku. Kata si abah begini, Mak, nama kamu ada dalam Al-Quran. Memangnya abah tidak ada dalam Al-Quran? Maksudnya si abah itu waktu anak-anakku balita
bilang seperti itu. Jadi di sini, mohon maaf ya, aku tidak membahas Abah ya. Jadi intinya, kalau dalam kehidupan ini, kamu kan jodohku misalkan. Tapi di sini dia pemegang ilmu leluhur. Jangan bilang Majapahit ya. Aku kurang suka ya cerita-cerita itu. Karena isinya apa? Isinya itu dengki, dendam. Itulah yang membuat setelah aku baca bukan artikel ya, kisah-kisah Majapahit yang sepertinya itu. Sekarang udah dunia udah modern, canggih, udah milenial. Tapi di sini kolot ya. Pikiran seperti itu adalah kolot. Di sini aku berusaha malah menyatukan, mendamaikan yang satu suku gitu. Kok antar suku, misalkan suku Jawa, pada berdebat karena bukan berdebat ya, iri-irian gitu. Hanya urusan niaga. Alhamdulillah ya, sampai sekarang alhamdulillah luar biasa. Mereka bersatu padu. Berarti kehadiran aku memberikan berkah bagi beliau-beliau ya. Alhamdulillah udah kayak saudara jadinya. Jadi kita suka saling bantu kemarin-kemarin, tapi sekarang aku kan lagi riuh ya. Jadi di sini apa isinya? Itu ya. Jadi di sini jangan Anda bilang aku kan jodoh kamu. Mungkin leluhur menjodohkan seperti itu. Tapi aku udah hijrah gitu. Aku punya prinsip sendiri. Itu yang dibilang si Abah juga, nama kamu ada dalam Al-Quran. Iya bah. Makanya si Abah bawain Quran. Gak apa-apa bah. Tidak dibeliin dari uang saku Abah juga. Terima kasih. Kata Abah, jangan gitu mak, ngomong ya. Masalahnya berat ya. Dibawa-bawa coba. Si Abah itu punya jantung koroner, harus bawa-bawa Quran ke Indonesia. Berat ini. Di itunya di sakunya itu berat. Di saku tasnya. Di saku. Di tasnya berat bawa Quran. Jadi intinya Allah bisa merubah. Ketika misalkan tadinya mau jodoh kita, tapi dia beralih, ya kita belontar lah gitu ya. Kita yang berhubungan dengan. Di sini kan seorang istri, kata Rasulullah apa? Sebaik-baik istri yang bisa membawa kamu ke arah yang lebih baik, yang bersumber kalau seorang mukmin ya dari kitab. Aku tidak membahas agama lain, tapi ini khusus yang ku alami itu dalam proses hijrah aku. Di sini tuh aku lebih memprioritaskan akhir zaman ini ya. Sebelum umroh aku baca Quran, hatam misalkan gitu ya. Terus dibawa-bawa Quran tuh di tas kecil. Tapi sepulang umroh 2018 aku lebih banyak mengamalkan ke perilaku sehari-hari, nolongin kucing-kucing liar, kasihan kelaparan. Jadi di sini reaksi sebenarnya begini. Intinya akhir zaman ini teoritis mungkin ya, mohon maaf. Ini teoritis, ini adalah kitab Quran. Ini teoritis, kita harus menjalankan semua dengan ini. Tapi akhir zaman ini gambling. 2018 sampai sekarang adalah gambling, di mana aku melihat sesuatu di jalan raya banyak yang kecelakaan, aku diam saja megang Al-Quran. Di sini pengamalannya, perlunya pengamalan sebagai seorang mukmin. Masa ada orang kecelakaan gitu diam aja nggak mau bereaksi. Ini yang namanya pengamalan, bukan hanya sekedar dibaca gitu. Jadi aku lebih banyak kalau baca Quran mungkin sekali hatam, jujur aja ya. Tapi kalau morotalan setiap waktu morotal harus ada. Kalau tidak mendengarkan morotal rasanya pusing kepalaku. Jadi aku tuh lebih banyak mendengarkan di telinga itu harus berulang kali morotal. Terus kayak seolah-olah energi dalam tubuh aku sebenarnya sengaja dibangkitkan gitu. Karena nenek aku selalu memberikan air hataman Quran. Setiap hataman Quran diberikan ke aku. Setiap hari hataman Quran diberikan ke aku. Almarhum Haji Uju, nenek Uju ya, Mbak Uju tuh, Bidewi, Om Ecep. Jadi selalu gitu. Karena berat untuk menghatamkan satu kali Al-Quran, bagiku berat. Karena dalam tubuhku itu ada tanda nur buah
yang melambangkan, kalau kata Hafiz Ahmed, di dalam tubuh kamu itu ada tanda seperti ular gitu, seperti ular, tanda hitam seperti ular. Tapi di sini qadarullah ya, sampai aku dituntun umroh 2018. Berarti kalau kita mau di nur buah Nabi, berdoalah nur buah Nabi Muhammad SAW. Intinya apa ya? Sekarang tugas aku tuh jangan macem-macem ya. Aku itu selalu ingin, aku lagi fokus peduli lingkungan, kucing-kucing lapar, ingin nolong orang juga. Jadi jangan pernah usik aku kalau maunya aku. Tapi di sini tuh begini ya. Sekarang kalau aku doa, ya Allah, kiamat Jumat ini lah yang punya batita. Oh jangan, aku kan masih mau ngerawat balita aku. Nah, kalau begitu jangan aneh-aneh, jangan neko-neko, jangan menyakiti orang lain. Karena hidup, mati, jodoh, rezeki itu sudah diatur, ditakar sesuai dengan porsinya masing-masing, tidak akan tertukar. Itu yang ku alami ya. Kayak begini, aku selalu memberikan baju-baju umroh dan haji bagi orang-orang yang berangkat ke sana, orang Indonesia ya, dan tidak pilih-pilih. Mau partai mana, mau komunitas mana, kejawen atau bukan, aku kasih. Dan di sini sampai dimasukkan ke YouTube, intinya seperti itu. Berarti kelihatan oleh dunia. Apakah itu maunya aku? Qadarullah, udah takdir ya. Meskipun di sini, kenapa bukan aku ya? Aku kok nggak bisa masuk YouTube nih, karya-karya aku. Bukan maunya aku. Qadarullah, sudah seperti itu. Sama seperti ini. Aku dituntut untuk kolaborasi dengan adik sepupu aku ya, yang udah kayak adikku sendiri. Jadi di keluargaku itu kalau ada menantu itu udah diraih udah kayak adiknya sendiri. Kalau adik sepupu yang jauh juga jadi dekat ya. Jadi aku berterima kasih tersambung ke Pak Ridwan, ke Acep Narjaman ini, bahkan sekarang ke sahabat-sahabat almarhum kakakku. Alhamdulillah ya, ada Abah Diki, terus Aliga, terus ada sahabat aku juga, Suster Penci. Jadi intinya, kalau kita berhijrah, memperbaiki diri, maka Allah akan memperbaiki semuanya, keadaan semuanya, dari mulai rezeki, hubungan keluarga, semua diperbaiki. Jadi di sini, ini menyangkut akhir zaman, kekeh, dan dia tidak pernah menyadari bahwa dengan ambisi dan obsesinya itu, dia punya anak, punya keluarga. Dia tidak tahu resiko apa yang akhir zaman ini karena kesadisan. Di sini tuh, aku tuh datang tuh sifat pengurus. Terlebih-lebih reporter. So kalau ada yang macam-macam kata aku, ngomong sama si om-om di sini, dipiralin sama aku. Sekarang aku jadi galak loh, Ecep ya. Dulu tuh kan pendiam gitu. Sebenarnya aku galak juga. Ecep itu tidak tahu itu ya, tidak tahu latar belakang aku di sekolah dulu. Aku pengurus, lalu jadi pengurus. Jadi gitu sekarang tuh kerjaan aku. Karena kalian kerjaannya nakut-nakutin, intimidasi, provokasi, dan aku paling tidak suka ya. Aku tipe orang yang fokus morotalan gitu, terus berkarya gitu. Dan kalian menggunjing gitu. Gak ada kerjaan apa ya? Jadi sekarang kalau ada sesuatu aku viralin deh. Terus aku kerjasama dengan para security ya. Pak, kalau ada sesuatu hubungi aku, kata aku. Nanti aku konfirmasikan dengan media Indonesia, khususnya gabung dengan adik sepupu aku, umumnya internasional. Kenapa Umi pakai internasional? Katanya, kenapa Ibu? Di Cidas ada Umi, ada Ibu. Di sini juga ada Teteh. Aku terima ya semua panggilan. Asal jangan Bu Haji, malu ya. Jadi intinya apa ya? Aku kerjasama dengan mereka. Karena apa? Udah keterlaluan. Udah intimidasi caranya, nakut-nakutin, terus neror, memutarbalikan fakta. Bukankah keterlaluan? Di sini alasannya kenapa para yang non-muslim itu tidak mau masuk Islam. Bahkan karena mulutnya merendah. Kok yang mereka lihat itu sifat-sifat orang munafik. Aku pun kesel dibuatnya. Coba
Kesel ya dibuatnya itu karena mereka itu muterbalikan fakta. Sehingga Allah, kamu harus benar-benar menjadi, kalau dibilang mah ya, penginformasi gitu ya. Oh, ada yang sekiranya orang yang mau difitnah orang lain ya, misalkan gini. Terus aku gini, kamu tidak boleh begitu, aku tidak bisa diam aja seperti gitu. Karena dunia ini masih baik, masih ada berkat orang-orang yang baik hati dan benar serta lurus. Coba kalau semuanya udah blehom tuh nggak blehom. Kata almarhum kakakku, balehom sih ya katanya. Yang kayak begitu mah para balehom. Beliau adalah yang gugur dalam sebenarnya pertempuran dengan kekuatan perdukunan waktu itu, bukan hanya sekedar gagal ginjal bawaannya beliau itu, tapi beliau pemegang amanah untuk tugas di puskesmas waktu itu, dan ada kekuatan perdukunan sehingga keluar sirkulasi darah, pecah pembuluh darah, dan aku ngerilah ya. Tapi beliau sabarnya luar biasa, ya Allah gitu ya. Kalian itu kenapa aku kuat, kamu kalau dibilang mah itu ada kipas lapad Allah, terus tulisan Al-Quran kaligrafi. Beliau selalu begini ke keluargaku, ke aku, ke mamaku, ke apaku bolak-balik. Kasihan banget ya, tugas ke puskesmas balik lagi karena beliau harus dirawat, tapi beliau itu tipe anak yang soleh sehingga minta dipindahkan ke rumah aja, dan beliau itu minta ditemenin tidur bareng sama aku, tapi kasihan takut nular gitu. Akhirnya ya udah, beberapa hari sebelum wafat ya, kata dia, tawakal sama Allah sambil nunjuk kipas, dan beliau meninggalkan kaligrafi, lukisan kaligrafi. Seharusnya kalian mendengarkan cerita hidup aku, cerita hikmah aku, tapi sayang ya, apakah masih ada kebaikan? Coba ingat anak kalian. Aku tidak menyuruh kalian melihat anak-anakku, tapi lihatlah anak-anak kalian. Ada yang masih punya balita, batita, keluarga. Kalau ambisi, obsesi sudah ada di otak, sulit ya. Tapi mudah-mudahan ya, kalau dibilang hari kiamat, hari ini aku doa kiamat. Setelah ngomong gitu, takut juga kalau aku bilang kiamat ya Jumat ini, ya Allah kiamat. Karena apa? Udah keterlaluan. Mereka itu tidak berpikir punya anak batita, balita, tapi masih mengintimidasi orang. Kesadisan. Bukan di luar negeri, Indonesia. Aku katakan seperti itu, sadis. Ini yang terjadi. Kenapa? Gempa di Jakarta, gempa. Makanya aku terhubung sekarang ke sahabat-sahabat almarhum, biar aku nanyain kabar kalian gimana. Ntar ada orang-orang jahat lagi. Tugasku meliput, viralin ntar kalau ada yang menyakiti kalian gitu. Intinya seperti itu, kesadisan yang ada di Indonesia tuh. Bukan di luar negeri. Di luar negeri mah yang non muslim tapi masih selektif mereka itu. Maaf ya, aku harus belak-belakan kalau Al-Quran itu tidak boleh bohong. Benar, adanya kesadisan di Indonesia ini benar-benar udah luar biasa. Kesadisan, bukan teror lagi, neror. Nyawa manusia itu tidak ada harganya. Hanya karena iri, hasad, dengki itulah, ubud dunia itulah ya. Kalau aku mah enak-enak aja, aku minta meninggal hari Jumat ya. Makanya aku coba lihat, sekarang hari Jumat malah muter-muter di Tridas. Sekarang mau muter-muter di mana lagi? Terus sambil ngeplog tuh chat, aku mintanya meninggal hari Jumat. Sekarang ada yang mau ngebunuh aku nggak? Jedor gitu ya. Nah kalau aku dijedor, kehidupan ini gimana dong? Kalian juga ikut hancur juga. Mau nggak kayak gitu? Makanya selagi ada orang-orang yang benar dan baik, lindungilah mereka, bukannya malah dimusnahin. Karena dunia ini masih ada
berkat kebaikan mereka. Itu bukan aku ya, aku mah masih jauh dari sempurna. Beliau ini guru terbaik aku. Siapa yang bisa melihat ini? Beliau adalah kesayangannya. Beruntunglah ya kalian punya sahabat seperti beliau, karena Nabi Muhammad pun menyayanginya. Sehingga beliau itu seperti ini. Tolong jaga mamaku. Tolong jaga mama. Kalau mama misalkan ada orang pinter yang mengarahkan ke jalan syirik, ingatkan dia. Sampai datang ke mimpi aku, jagalah mama. Gitu, karena perempuan itu akhir zaman itu paling lembek ya, paling gampang, termasuk aku. Kalau ada iblis keluar, aku pun kalau tidak kurang misalkan era Dajjal, Yajud Majud, kalau tidak aku dibekali oleh nenek aku, udah kayak gimana? Beneran kayak perempuan lain. Intinya seperti itu. Jadi beliau itu sudah menunggu sahabat-sahabat kuliahnya ya. Beliau itu meninggal usia 21 tahun. Dan beliau itu tidak kesampaian untuk umroh, apalagi haji besar ya. Sehingga aku bakdalkan beliau sama aku ya, dibakdalkan waktu karena udah sama mamaku. Nah di sini yang aku lihat dalam mimpi, memakai baju apa ya kata aku. Beliau dimimpiin tuh sahabat-sahabat almarhum kakakku yang ada di Jakarta khususnya. Jadi beliau itu memakai celana kesayangannya, Levi's. Dia itu senang pakai celana Levi's, tapi aneh. Celana Levi'snya aneh, mengkilat, bercahaya luar biasa. Kata aku, kamu dari mana? Aku ini bilangnya ade ya, padahal beliau itu kakak. Makanya akhir zaman ini akan kupanggil beliau dengan Aobeng, Adobleng, karena di rumah aku memanggilnya ade. Jadi intinya waktu aku belajar ngomong, kakakku memanggil beliau itu kan tengah, kakak tengahku, terus ada kakakku yang gede, jadi manggilnya ade, dek. Nah aku baru belajar ngomong, akhirnya apa manggilnya ade Dani Sundani Ahmad, adekku, dan adek yang paling kecil aku manggilnya ade. Jadi Kurobaya akhir zaman ini Aobeng, karena malu sama sahabat-sahabat kakakku ya kalau aku bilang adek, masa kakaknya dipanggil adek sih. Jadi ceritanya itu aku belajar ngomong, waktu belajar ngomong gitu. Luar biasa ya, beliau sedang menunggu kalian, sahabat-sahabat seperjuangannya, waktu di Akbar Bakti Tuna Susada ya. Mudah-mudahan kita bertemu di akhirat dan menjadi barisan yang satu jajaran di surga ya. Itu ya pesan dari almarhum buat sahabat-sahabat beliau keluaran Akbar Bakti Tuna Susada. Kenapa aku sampai terhubung dengan sahabat-sahabatnya sekarang? Karena itu keinginan beliau yang terakhir. Kalau adekku punya salah tolong dimaafkan. Namanya juga adek kesayangan aku yang masih harus dididik, di sana dibimbing, dan benar-benar aku bertumpu ke nasihat beliau ya. Jadi itu ya, aku juga mohon maaf dari semua salah dan hilaf ya. Intinya apa ya, aku ada yang manja luar biasa ke almarhum kakak. Jadi itu ya, jadi intinya beliau itu memakai celana Levi's itu yang benar-benar ada seperti rumbe-rumbe mengkilat, dan tidurnya di kastil. Coba aku sampai diperlihatkan seperti itu. Ternyata zaman ini ilmu rohaniyah yang Allah berikan, mohon maaf ya padaku, si Abah dalam hatinya mengakui bahwa aku punya keilmuan yang kayak seorang biasa gitu. Tapi kalau ada kejadian tertentu nih, misalnya ada tetangga meninggal, terus ruhnya minta ditungguin, kata aku, bah minta ditungguin tuh ruhnya. Kata si Abah, kok motor aku mati terus sih mak, nggak jalan-jalan padahal mau jemput anaknya. Karena ruhnya minta ditungguin. Itu ya ilmu rohaniyah tuh ya. Itu akhir zaman ilmu rohaniyah itu tidak bisa dibuktikan kayak apa ya,
Kalau kata aku mah, kalau mau membuktikan ilmu rohaniah aku yang Allah titipkan padaku, kalian meninggal dulu. Ya si Umi kok ngomong kayak gitu, kalian meninggal dulu, kata aku. jadi, jadi di sini aku didatangi ruh-ruh dari komunitas kejawen, dari ulama-ulama besar mah ya udah jelas ya. Tapi komunikasi komunikasi dengan komunikasi tuh, cara berkomunikasi ruh soleh beda-beda. Ada dari media digital, ada dari media digital. Jadi khusus beliau itu dari piringan CD ya, berarti pecinta sholawat ya. Nih. Jadi komunikasinya seperti itu, piringan sholawat, buka kayak aneh gitu. Terus ada anakku juga yang bisa berkomunikasi. Salah satu anakku bisa langsung diajak komunikasi. Ada yang diajak komunikasi, anakku bukan anak sembarangan juga ya. Jadi dia, ngapain kamu dia muter-muter? Itu keluar lagi, Mak. Itu VCD keluar lagi, terus masuk lagi. Si abang tidak tahu apa yang terjadi, tapi anakku ada yang bisa komunikasi sama sepertiku gitu. Kamu tahu juga. Nah, di sini ada juga anakku, jangan salah ya. Ada yang dijaga langsung oleh Nabi Muhammad. Anakku yang paling besar. Aku bilang seperti itu. Karena apa? Dia itu langsung melihat berdiri. Ketakutan dia. Berdiri wujudnya langsung. Kataku, dia kenapa kamu lari? Aku melihat yang berdiri tapi pakai kayak baju jubah gitu. Jubah. Dia bisa melihat langsung, ternyata hatinya benar-benar lugu ya. Anaknya itu gak pernah banyak ini, paling kalau ini nangis terus peduli sayang banget sama ini, sama yang non muslim, teman-temannya Kristiani. Dia ngayomin sampai, kamu belum makan nak, gak pulang waktu eskul. Aku harus nungguin sahabat maksudnya yang satu eskul yang non muslim Kristiani, sampai dianterin sama kakak tingkatnya waktu itu yang Kristiani ke rumah. Inilah yang membuat, kata aku, jangan-jangan kamu dilindungi Nabi Muhammad, kamu bisa melihat langsung. Jadi itu, dan intinya dia itu seperti begini, kalau ada terjadi sesuatu sama dia langsung gini refleks, aku mau beli makanan kucing, aku mau berbagi di pinggir jalan. Jadi seperti itu. Anakku yang paling besar ya, aku akan beritahu, anakku yang paling besar yang di Bandung itu diikuti oleh Nabi Muhammad. Bukan seperti lagi, dia bisa melihat langsung. Kalau aku enggak. Maksudnya dia ngelihat langsung kayak berwujud jelek gitu, ngelihat di luar. Tapi aku melihat bayangan. Tapi kalau dia melihat langsung, ada orang katanya. Ada orang, berarti lugu. Anaknya itu memang lugu. Lugu anaknya itu ya. Jadi kalau dibilang makanya di sini tuh prestasinya lancar terus karena kebersihan hati ya, bening hatinya. Gitu intinya itu anakku yang di Bandung ya. Mohon maaf aku ngomong seperti itu karena karena dia itu benar-benar ada Nabi Muhammad yang menjaganya. Sampai aku bilang, itu yang dilihat sama kamu itu berdiri di dekat pintu yang mau ke kamar mandi, dia habis mandi mau sholat wudu ya waktu itu, lari langsung hibrid. Berarti di sini hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat Nabi Muhammad. Kebersihan hati, Bo. Aku pun tidak bisa ya melihat langsung kayak gini, lihat wujud gitu. Ada yang berdiri gitu, Dek ada yang berdiri gitu, atau Mbak ada yang berdiri. Tidak bisa. Tapi anakku bisa, karena dia sampai disayangi oleh yang Kristiani, dan sayangnya dia itu punya hipertensi ya, sehingga waktu sempat mau pingsan ya ditolongnya sama siapa? Kaum Nasrani, anak Nasrani waktu itu katanya anak Umi, kan bilangnya anak Umi tuh ada yang satu tempat tinggal sama anakku yang Nasrani. Jadi sempat mau pingsan, terus waktu awalan masuk ya, terus aku yang bantuin kan pada jalan, kasihan banget ya. Jadi intinya karena kebaikan hatinya juga. Jangan salah ya, kalau Anda berbuat dosa, salah menyakiti, nanti imbasnya itu karma hidup itu nyata. Amaluna amalukum kepada anak-anak sendiri, keturunan ke depan. Makanya
berusaha baik, jangan sampai karma buruk terkena kepada keturunan 7 turunan. Aku bilang seperti itu. Apalagi yang punya balita lah, bagaimana? Karena hidup ini berjalan. Apa yang kita perbuat, banyak amal baik, budi baik, maka itu yang akan kita tuai. Inilah alasannya ya. Jadi dia itu bisa melihat langsung. Aku mah beneran hanya melihat bayangan ya. Tapi kalau anakku yang satu punya keunikan, kalau dia bisa merasakan kayak gini, ada orang jahat sama aku, ada anak yang tengah kayak begini, aku kayak diawasi terus. Jadi anak-anakku itu sebenarnya bukan anak sembarangan. Si abah mah tidak tahu itu. Jadi anakku yang tengah itu aku merasa diawasi terus. Akhirnya apa? Buruan Pak, buat sini ke ini. Jadi dia itu udah punya feeling sendiri, firasat. Ilmu firasat. Jadi itu ya. Jadi di sini apakah anak Anda seperti itu? Aku tanya ya. Makanya di sini kalau ada orang tua, ibu atau bapaknya yang senang mengancam, mengintimidasi orang, bagaimana kalau anak Anda tidak punya perlindungan seperti anak-anakku? Karena hidup ini amaluna amalukum. Apa yang Anda perbuat akan berbalik lagi kepada diri Anda. Berhati-hatilah ya. Apalagi aku menugaskan semua anak-anakku harus beramal baik, berbudi baik. Kalau enggak mama marah kayak gitu. Jadi aku sengaja, kamu harus berbagi. Kalau misalkan ada uang dikasih mama, jajanin temen. Jadi sekarang itu kalau ada uang sedikit, aku mau buat nyumbang ke organisasian. Dan budgetnya khusus dari aku. Itu ya. Jadi kalau aku mah enak-enak aja. Karena setiap anak sudah kuajarkan bagaimana self reminder, self protect dengan sendirinya. Tuh jangan salah. Nih yang paling takut itu anak yang kedua, aku beritahu. Jadi dia waktu ada di belakang pohon kecapi, dia ngeliat ada yang ketawa-ketawa, cekikikan, dia bisa merasakan sesuatu. Itu anak yang kedua aku. Terus apa ya? Terus aku kan ingin menjadikan dia jangan seperti itu deh, jangan yang mama takut gitu. Bahkan aku apa ya waktu itu aku nyebokin tengah malam dia waktu balita itu. Kok di belakang ada orang sih, ada cewek ketawa-ketawa. Takut kan? Akhirnya aku alihkan biar tidak, misalnya kalau dia punya indera yang misalkan bukan indera keenam ya, dia punya penglihatan seperti itu, aku alihkan ingin seperti anak-anak yang biasa, wajar. Akhirnya aku alihkan ke persilatan waktu itu di PSTD waktu itu, karena aku tidak mau anakku tuh melihat hal-hal yang kulihat juga gitu. Ilmu firasat namanya. Kalau Al-Quran itu bukan ilmu kebatinan tapi firasat. Ilmu firasat dia itu. Jadi kayak apa tuh? Jadi seperti itulah ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Hari Jumat. Sekarang aku mau pergi juga tuh. Dan aku mau. Jadi nih aku tipe orang yang ingin pembuktian. Kalau aku Jumat ini meninggal, misalkan ketubruk orang, atau jangan sampai ya, kalau kepleset udah biasa, misalnya udah biasa lah kalau pengguna motor. Kalau ada yang menubruk gitu, menembak, emang salahku apa gitu? Bukannya aku lagi melakukan berjuang untuk hal yang baik, Nancy gratis orang. Kalian kok segitunya sih sama aku? Kayak gitu intinya. Aku ini perlu pembuktian. Jumat ini kah aku harus meninggal gitu? Apa Jumat depan atau bulan depan atau tahun depan? Intinya seperti itu. Kalau dikatakan Jumat ini kiamat, lah takut juga, anakku masih balita. Kalau enggak, aku kan masih pingin menikmati kerja di kabinet. Dulu di kabinet, memang ada yang di kabinet. Ntar gimana dong misalkan itunya tidak bisa anak-anak generasi mudanya dikasih makanan gratis lagi atau yang lain-lain itu lah intinya. Berarti fokus, kataku bilang dari kemarin, fokus. Kenapa aku bilang seperti kau udah keterlaluan?
Dan aku tidak bisa diam aja ya, karena bener-bener kau udah gempa Jakarta, gempa. Yang aku khawatirkan apa, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat almarhum beliau. Berarti sesuatu yang bener-bener sadis-sadis itu akan terjadi. Oke, ingatlah anak-anaknya masih balita. Kalau kita mau udah tua apa? Sudah mengalami susahnya nyebokin, popok, udah capek. Tiap malam begadang terus ya. Kalau dikatakan kiamat Jumat ini takut. Siapa yang mau kiamat? Tingginya kita hidup seumur hidup. Si Umi kok ngomongnya kayak begini. Aku pengurus Jumat ini, keluar tuh sifatku. Umi tuh kok galak juga, bukan galak, tegas untuk hal-hal yang baik ya. Karena aku selalu menjadi reminder, mohon maaf ya orang Indonesia, orang Indonesia ya. Karena mereka tuh kadang-kadang ngeselin aku juga nih, orang Indonesia tuh yang menjadi kader-kader. Kayaknya kayak gimana, tapi alhamdulillah ya teman-teman kader aku